Tak jarang di dalam anugerahnya Tuhan menginterupsi hidup seseorang dengan cara yang tak terduga, yaitu melalui peristiwa yang kecil, sederhana, serta nampak biasa-biasa saja. Melalui interupsi itu, Tuhan mengubah arah kehidupan orang tadi dan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Hal seperti itu telah Allah lakukan di sepanjang sejarah dan yang tetap ia kerjakan di masa kini. Ia bersedia melakukan interupsi, intervensi, atau menerobos hidup saudara. Sehingga kehidupan saudara akan menjadi semakin bermakna dan berdampak yang sangat mulia. Apakah tanggapan yang harus ada pada diri saudara terhadap interupsi dan intervensi Allah tersebut? Tanggapan yang tepat terhadap anugerah Allah itu akan mengakibatkan saudara mengalami kehidupan yang tidak sia-sia dan yang tidak akan saudara sesali. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan Doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Ruang doa personal retreat disediakan bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Tak jarang dalam anugerahnya Tuhan menginterupsi hidup seseorang dengan cara yang tak terduga. Yaitu melalui peristiwa yang kecil, sederhana, serta nampak biasa-biasa saja. Interupsi itu antara lain dapat berbentuk suatu percakapan yang bersifat sambil lalu, sebuah kalimat yang terbaca secara selintas, bahkan perjumpaan yang tidak sengaja. Namun melalui interupsi itu Tuhan mengubah arah kehidupan orang tadi dan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Itulah yang dialami oleh David Wilkerson. Pada akhir tahun 1950-an, ia adalah seorang gembala jemaat yang masih berusia muda dan yang melayani sebuah gereja yang kecil di sebuah kota kecil di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia bukan seorang pengkhotbah yang terkenal. Ia hanyalah seorang pendeta sederhana, lulusan sebuah sekolah Alkitab yang kecil, melayani jemaat dengan berdoa, berkhotbah, dan mengunjungi rumah-rumah anggota jemaat seperti layaknya gembala di gereja yang tidak terlalu besar. Suatu malam, setelah seharian melayani, ia duduk di ruang tamu dalam rumahnya dan membuka majalah Life, sebuah majalah yang populer di masa itu. Ketika ia membalik halaman demi halaman, pandangannya terpaku pada sebuah berita yang menarik perhatiannya. Artikel itu menceritakan tentang 7 remaja laki-laki di kota New York yang ditangkap karena kasus pembunuhan yang brutal. Wajah-wajah anggota geng jalanan itu terpampang jelas di halaman majalah tadi. Wajah yang menunjukkan perasaan marah, takut, dan keputusasaan. Di kemudian hari dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul The Cross and the Switchblade, Wilkerson menulis, ketika saya menatap foto-foto itu, saya merasa seolah-olah ruangan menjadi hening. Ada sesuatu yang bergerak dalam hati saya, sesuatu yang berasal dari hati Tuhan. Dalam hatinya,
Tuhan menggerakkan perasaan belas kasihan terhadap anak-anak muda itu. Perasaan belas kasihan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa bahwa surga sedang menerobos hidupnya. Ia merasa bahwa Tuhan memanggil dirinya untuk pergi ke kota New York guna menolong anak-anak muda yang terjebak dalam kekerasan, kecanduan obat bius, dan ketakutan itu. Padahal saat itu Wilkerson sama sekali belum pernah pergi ke kota New York. Ia sama sekali tidak mengenal dunia geng jalanan. Ia juga tidak memiliki pengalaman ataupun hubungan apapun dengan pelayanan di antara remaja yang bermasalah. Ia hanyalah seorang pendeta muda di sebuah gereja kecil yang berada di sebuah kota kecil. Secara logika, pergi ke kota New York untuk menolong geng jalanan yang tidak ia kenal adalah tidak masuk di akal. Selain itu, ia juga tidak punya uang untuk tinggal di hotel kota New York. Ia tidak memiliki kenalan di kota besar itu dan ia tidak tahu apa yang harus dikerjakannya di sana. Tetapi ketika Tuhan sudah menginterupsi hidup seseorang, dia tidak akan menanyakan kualifikasi orang tersebut. Yang dia minta hanyalah ketaatan orang tadi. Dan dia akan bekerja sehingga orang itu akan menjadi qualified atau dapat menggenapi rencananya. Menaati tuntunan Tuhan dalam hatinya tadi, maka David Wilkerson mengambil mobilnya yang sudah tua dan mengemudi lebih dari 500 km menuju kota New York. Di sana ia pergi ke kantor pengadilan tempat ketujuh anak remaja itu diadili. Di dalam kepolosan dan kenaifannya sementara sidang berlangsung, ia melakukan interupsi dengan meminta izin kepada hakim agar dia diperbolehkan untuk berbicara dengan anak-anak remaja itu. Sebagai akibat, ia diusir oleh hakim dan dengan tangan yang diborgol oleh polisi, ia digelandang keluar dari ruang sidang. Peristiwa itu dimuat di surat kabar The New York Daily News. Fotonya yang dalam keadaan diborgol itu ditaruh di halaman depan dengan judul Bible Preacher Who Had Interrupted the Gang Trial. Pengkhotbah Alkitab yang telah mengganggu persidangan anak-anak geng. Publikasi yang sama sekali tidak pernah ia rencanakan atau impikan itu justru membuka jalan bagi dirinya untuk berkenalan dengan para anggota geng jalanan di kota New York. Mereka berpikir, kalau para polisi tidak menyukai pengkhotbah ini, berarti dia ada di pihak kita. Alhasil seperti yang dikisahkan dalam buku The Cross and the Switchblade dan yang kemudian diangkat ke film layar lebar dengan judul yang sama. Melalui jalan yang berlika-liku itu, David Wilkerson berhasil membimbing Nicky Cruz, salah seorang tokoh geng jalanan yang sangat ditakuti di kota New York dan para anggota gengnya untuk bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Berawal dari langkah yang sederhana, yaitu ketaatannya terhadap interupsi yang Allah lakukan dalam hidupnya itu. Di kemudian hari, David Wilkerson mendirikan lembaga Teen Challenge. Salah satu lembaga pelayanan rehabilitasi bagi para pecandu obat bius yang terbesar di dunia. Sekarang lembaga ini memiliki 1.400 pusat pelayanan rehabilitasi yang tersebar di 140 negara di dunia. Selain itu, David Wilkerson juga merintis dan mengembangkan jemaat Times Square Church di pusat kota New York yang sampai hari ini telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ribuan orang. Memang seperti yang telah saya utarakan tadi, tidak jarang di dalam anugerahnya Tuhan menginterupsi hidup seseorang dengan cara yang tak terduga, yaitu melalui peristiwa yang kecil dan hal-hal yang sederhana serta nampak biasa-biasa saja. Namun melalui interupsi itu Tuhan mengubah arah kehidupan orang tadi dan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Saya berkali-kali mengalami hal seperti itu sehingga saya dapat berkata, saya ada seperti hari ini adalah karena Allah dalam anugerahnya telah menginterupsi hidup saya. Saya yakin banyak di antara saudara yang dapat mengatakan hal yang sama. Hal seperti itu pula lah yang dialami oleh Maria.
seorang pemudi di sebuah desa kecil yang bernama Nazaret di wilayah Galilea 2000 tahun yang lampau. Seorang pemudi yang di saat itu sama sekali bukan pribadi yang terkenal. Tidak ada apapun dalam diri Maria yang menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidupnya. Namun suatu hari surga menerobos hidupnya dan melalui dirinya Allah memulai suatu babak besar dalam kisah penebusan. Allah dalam anugerah yang luar biasa menerobos dalam kehidupan yang sederhana untuk menggenapi rencananya yang mulia. Mari kita baca peristiwa itu seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kita akan membacanya secara bertahap, yaitu dari ayat 26 sampai 29 terlebih dulu. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 29. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Ayat-ayat yang kita baca ini mengantar kita memasuki bulan Desember, yaitu bulan di mana kita merayakan hari Natal. Kata Natal itu sendiri secara harafiah artinya adalah kelahiran. Disebut sebagai perayaan hari Natal adalah karena kita merayakan suatu peristiwa kelahiran yang sangat istimewa, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kelahirannya yang terjadi melalui seorang perawan yang bernama Maria. Sebagaimana yang saya utarakan tadi, dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana Allah dalam anugerahnya yang luar biasa menerobos ke dalam kehidupan yang sederhana untuk menggenapi rencananya yang mulia. Bagaimana Allah menerobos masuk ke dalam kehidupan yang biasa dengan anugerahnya yang luar biasa itu. Catatan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang sebagian darinya sudah kita baca tadi mengungkapkan bagaimana Allah melakukannya. Melaluinya kita dapat memetik pelajaran penting tentang bagaimana kita dapat mengalami hidup yang level up atau hidup yang mengalami karya Allah yang membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Level up yang adalah tema gereja kita untuk tahun ini. Yaitu hidup yang semakin bermakna, semakin bermutu, semakin bahagia, semakin dekat dengan Tuhan. Dan hidup semakin selaras dengan tujuan Allah bagi diri kita. Hidup yang level up seperti yang dialami oleh Maria. Tidakkah kehidupan yang seperti itu yang seharusnya saudara dambakan? Bukan hidup yang sekadar numpang lewat di dunia. Bukan hidup yang sia-sia dan yang dampaknya secara positif tidak dirasakan oleh lingkungan saudara. Bukan hidup yang sering saya istilahkan sebagai sendok hilang dicari. Sedangkan ketika saudara tidak ada lagi, tidak ada yang merasa kehilangan. Mengapa? Karena saudara ada atau tidak ada bedanya. Bukan hidup yang seperti itu. Disinilah pentingnya mengalami terobosan dari Allah seperti yang ia kerjakan dalam hidup Maria. Bagaimana cara Allah menerobos hidup manusia? Yang pertama, ia menerobos dalam anugerahnya. Saya ulangi, cara Allah menerobos hidup manusia adalah dengan menerobos dalam anugerahnya. Sebagaimana yang berulang-ulang telah saya jelaskan. Anugerah adalah kebaikan Allah yang kita alami. Bukan karena kita berhak. Bukan karena kita pantas ataupun karena usaha kita. Namun semata-mata karena kemurahan Tuhan yang di luar kemampuan akal kita untuk mencernanya. Kalau kita menerimanya sebab kita berhak, pantas dan sebagai hasil usaha kita, maka hal itu adalah upah, imbalan atau pahala. Bila seseorang bekerja di sebuah perusahaan, maka di akhir bulan ia akan mendapatkan upah. Bila ia bekerja dengan sangat keras melampaui kewajibannya, maka ia akan mendapat imbalan yaitu bonus. Demikian juga
atlet yang berjuang keras sehingga berhasil menjadi seorang juara. Ia akan mendapatkan penghargaan, yaitu pahala dalam bentuk piala atau medali kejuaraan. Tetapi tidak demikian halnya dengan anugerah. Anugerah kita alami semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam kedaulatannya dan bukan karena kita berhak. Hal itulah yang terjadi atas diri Maria, seperti yang ditulis di ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Di ayat 26 sampai 27 ditulis sebagai berikut. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Sebagaimana ditulis di ayat 26, Allah mengutus malaikat yang bernama Gabriel untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret di Galilea. Membaca kata kota di sini, saudara jangan membayangkan Nazaret adalah sebuah pusat pemukiman yang berpenduduk padat sebagaimana layaknya kota di masa sekarang. Seperti kota Jakarta, Bandung, atau bahkan kota Garut misalnya. Bukan, tetapi untuk ukuran masa sekarang, Nazaret akan disebut sebagai sebuah kampung. Bahkan Nazaret adalah sebuah kampung yang sedemikian kecilnya, sehingga tidak satu kali pun pernah disebutkan namanya dalam kitab perjanjian lama maupun dalam kitab-kitab Talmud. Sebagai catatan, Talmud adalah himpunan dari peraturan serta ajaran agama yang semula disampaikan turun-temurun secara lisan oleh para rabi atau guru agama Yahudi dan yang kemudian dibukukan. Di dalam Talmud disebutkan nama 63 kota dan dusun di wilayah Galilea. Namun nama Nazaret tidak terdapat di sana. Bukan itu saja. Dokumen-dokumen kekaisaran Romawi yang di masa itu berkuasa dan menjajah wilayah Israel juga tidak menyebut nama Nazaret. Semua itu menunjukkan bahwa 2000 tahun yang lampau Nazaret adalah kampung yang sangat kecil dan yang tidak berarti. Ke desa yang sederhana itulah malaikat Gabriel diutus Allah untuk menemui Maria. Kepada Maria, seorang pemudi sederhana dari sebuah kampung yang kecil dan terpencil itu, Gabriel menyampaikan bahwa Allah telah memilih dirinya untuk menjadi seorang perempuan yang akan mengandung dan melahirkan Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia. Pilihan Allah yang di luar sangkaan dari Maria sendiri. Sehingga di ayat 28 sampai 29 ditulis bahwa reaksi Maria adalah sebagai berikut. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Keterkejutan Maria ini bukan sekadar karena malaikat datang menemui dirinya. Namun seperti yang ditulis di ayat 29, yaitu karena pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada dirinya. Hal ini menunjukkan adalah di luar sangkaan Maria bahwa Allah memberikan perhatian yang khusus bagi dirinya. Itulah anugerah. Dalam anugerahnya Allah melakukan intervensi dalam hidup Maria. Intervensi atau terobosan yang mengangkat Maria dari seorang pemudi sederhana, dari sebuah dusun yang kecil, menjadi seorang perempuan yang dipakai Allah untuk menghadirkan Sang Juru Selamat dunia. Lebih lanjut, melalui kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria tadi, kita juga melihat bagaimana cara Allah menerobos hidup manusia. Yaitu yang kedua, ia menerobos dengan melampaui kemustahilan. Saya ulang, yang kedua, Allah menerobos atau melakukan intervensi dengan melampaui kemustahilan. Di sini kita melihat betapa tidak terbatasnya kuasa Tuhan dan bahasanya ia adalah pribadi yang berdaulat atau berkuasa atas segala yang ada di alam semesta ini. Intervensi Allah dengan melampaui kemustahilan inilah yang diwartakan lebih jauh oleh Gabriel di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33 sebagai berikut.
Kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan lebih besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Malaikat Gabriel berkata bahwa Maria akan mengandung, dan anak yang dikandung dan dilahirkannya itu adalah Sang Mesias, yaitu pribadi yang akan menyelamatkan umat manusia. Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan oleh Allah melalui para nabinya beratus-ratus tahun sebelumnya. Mesias yang disebut oleh Gabriel sebagai anak Allah yang maha tinggi. Sang pewaris tahta Daud, dan yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Padahal saat itu Maria belum menikah dan masih seorang perawan. Sehingga pesan yang disampaikan oleh Gabriel, yaitu bahwa dirinya akan mengandung, ini sama sekali di luar kemampuan akal Maria untuk mencernanya. Karena itu di ayat 34 Maria menanggapi perkataan Gabriel tersebut sebagai berikut. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Menjawab kebingungan Maria, maka di ayat 35 sampai 37 Gabriel berkata seperti demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37 kita baca bersama. 1, 2, 3. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Baca kembali bersama dengan saya dengan suara yang nyaring serempak. 1, 2, 3. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada kesulitan yang sebesar apapun yang dapat menghalangi dirinya. Ia adalah pribadi yang maha kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terobosan dalam anugerah dan yang melampaui kemustahilan seperti itulah yang secara tak langsung saya alami dalam hidup saya. Seperti yang pernah saya bagikan dalam khotbah saya di waktu yang lalu. Saya dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang sebelumnya sama sekali bukan beragama Kristen. Kedua orang tua saya dan nenek moyang mereka bukan berlatar belakang Kristen. Kalau kemudian beberapa belas tahun sebelum saya dilahirkan, kedua orang tua saya dapat menjadi pengikut Kristus, sehingga saya dididik dan dibesarkan dalam iman Kristiani. Hal itu semata-mata karena anugerah Allah di dalam kedaulatannya. Dan karena Allah berkarya secara melampaui kemustahilan. Saat itu, yaitu belasan tahun sebelum saya dilahirkan, Indonesia baru saja merdeka. Dan tentara Belanda sedang melakukan agresi yang kedua. Di dalam suasana perang itu, suatu hari kakak saya yang sulung dan yang saat itu masih berusia belum 2 tahun jatuh sakit. Malam hari ia mengalami demam yang sangat tinggi. Sedangkan saat itu hujan turun dengan sangat lebat. Di rumah tidak ada obat. Dan juga karena suasana perang sehingga tidak ada sarana untuk membawa kakak saya ke rumah sakit. Yang dapat dilakukan oleh ibu saya hanyalah menangis. Karena tidak berdaya untuk menolong anaknya. Mendadak kakak saya yang belum genap berusia 2 tahun itu berkata kepada ibu saya, "Mama, jangan menangis, saya akan pergi jauh."
Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kakak sulung saya ini, ibu saya semakin menangis karena ia mengira bahwa kakak saya sedang berpamitan dan akan meninggal dunia. Tak lama kemudian, kakak saya berkata lagi, "Papa, Mama, mengapa kalian tidak berdoa kepada Yesus?" Seperti yang telah saya utarakan tadi. Di saat itu kedua orang tua saya bukan orang Kristen. Sehingga kata Yesus sama sekali tidak pernah diucapkan di dalam keluarga kami. Entah dari mana kakak saya yang belum berusia 2 tahun tadi dapat mengucapkan nama Yesus. Dan meminta agar kedua orang tua saya berdoa kepada Yesus. Walaupun kedua orang tua saya bukan orang Kristen, namun karena mereka adalah guru sekolah, sehingga samar-samar mereka mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana cara orang Kristen dalam berdoa. Namun karena menuruti permintaan kakak saya tadi, maka kedua orang tua saya berlutut di lantai. Dan dengan semampu-mampunya mereka berdoa dan memohon agar Yesus menyembuhkan kakak saya. Selang sekian waktu mereka berlutut dan berdoa, kedua orang tua saya bangkit berdiri dan mendapati bahwa kakak saya sudah tertidur dengan pulas. Demamnya sudah mereda. Keesokan harinya kakak saya sehat kembali seperti sedia kala. Melalui cara yang sulit dicerna dengan akal tersebut, Allah menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas dan membawa kedua orang tua saya menjadi pengikut Kristus. Bukan itu saja. Kemudian ayah saya terlibat aktif dalam pelayanan dan semua kami anak-anaknya dididik dan dibesarkan dalam iman Kristiani. Sehingga kalau hari ini saya melayani Tuhan sebagai seorang gembala jemaat, hal itu secara tidak langsung adalah sebagai hasil dari tindakan Allah yang menerobos dengan anugerah dan kuasanya yang melampaui kemustahilan dalam kehidupan keluarga saya. Sekarang yang ketiga, melalui kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria, kita melihat bagaimana cara Allah melakukan intervensi dalam hidup manusia, yaitu ia menerobos kehidupan orang yang mau berserah kepadanya. Saya ulang, yang ketiga, ia menerobos kehidupan orang yang mau berserah kepadanya. Dengan kata lain, di satu sisi Tuhan bekerja dalam anugerah dan kedaulatannya. Sebagai Raja alam semesta yang berdaulat, ia dapat bertindak secara bebas tanpa bergantung kepada apapun dan tanpa harus minta izin kepada siapapun. Namun di sisi yang lain, apabila dalam anugerah Tuhan memanggil orang-orang tertentu untuk terlibat dalam karyanya, maka di dalam kedaulatannya Allah memberi kebebasan kepada mereka untuk membuat keputusan apakah mereka mau terlibat atau tidak dalam rencananya. Berarti pada kasus ini Tuhan di dalam kedaulatannya memberi kebebasan kepada manusia untuk membuat pilihan. Itulah yang Allah telah lakukan saat ia memanggil Abraham, Musa, Daud, Yesaya, Hosea, serta para murid Kristus seperti Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Matius, dan yang lainnya. Di dalam anugerah dan kedaulatannya, ia memilih mereka. Dan di dalam kedaulatannya, ia memberi kebebasan kepada mereka untuk membuat keputusan dan pilihan. Yaitu apakah mereka bersedia menyerahkan diri kepada panggilannya. Hal seperti itulah yang ia lakukan terhadap Maria. Dalam hal ini Maria dengan rendah hati dan iman menyerahkan dirinya kepada Allah. Sehingga di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 dicatat sebagai berikut. Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu, yaitu malaikat Gabriel, meninggalkan dia. Meninggalkan Maria. Kalimat yang diucapkan oleh Maria ini menunjukkan keluhuran hidupnya. Yaitu iman dan kerendahan hatinya. Dengan berkata,
Aku ini hamba Tuhan. Terungkap kerendahan hati Maria dengan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terungkap iman yang teguh dalam dirinya. Sehingga kalaupun rencana Allah, yaitu bahwa ia akan mengandung sebelum menikah, adalah di luar kemampuan akal Maria untuk mencernanya. Namun Maria percaya kepada apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, yaitu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hal ini juga menunjukkan bahwa walaupun Tuhan dalam anugerah dan kedaulatannya dapat memilih dan memanggil siapa saja untuk terlibat dalam rencana yang mulia, namun ia tidak asal memilih mereka. Tentu Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, sebab selama mereka hidup di dunia memang tidak ada manusia yang sempurna. Namun juga bukan berarti bahwa Tuhan akan bertindak secara serampangan, yaitu dengan menyerahkan rencananya kepada orang yang tidak dapat ia percaya. Ia tidak akan menyerahkan bayi Yesus untuk dikandung dan dibesarkan oleh pribadi yang tidak bertanggung jawab. Tuhan mencari orang yang bersedia hidup berserah kepadanya. Melalui tindakan Allah dalam memanggil dan melibatkan Maria dalam rencana keselamatannya ini, kita dapat melihat kepedulian Allah terhadap manusia. Ia lebih dekat dengan hidup saudara daripada yang saudara pikirkan. He's closer than you think. Dia bersedia terlibat dalam kehidupan saudara, memanggil saudara untuk mengalami hidup yang level up, yaitu hidup yang semakin hari semakin bermakna. Itulah kehidupan yang tidak akan saudara sesali. Yang diperlukan di sini adalah kesediaan saudara untuk menyambut anugerah Tuhan dengan kerendahan hati dan iman. Itulah yang dapat kita lihat dalam kehidupan Dwight Lyman Moody, atau yang lebih dikenal dengan nama D.L. Moody. Ia adalah salah seorang penginjil yang sangat berpengaruh pada zamannya. Hamba Tuhan yang dilahirkan di Massachusetts, Amerika Serikat hampir 200 tahun yang lampau tersebut menjadi anak yatim di usia 4 tahun. Kematian ayahnya mengakibatkan keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga dari sejak bocah ia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di usia remaja ia pindah ke kota Boston untuk bekerja sebagai seorang tukang sepatu. Di situ ia mengalami pembaruan iman dan mulai melayani sebagai seorang pemberita Injil. Di dalam pelayanannya sebagai seorang penginjil, pada tahun 1872 untuk pertama kalinya D.L. Moody pergi ke negara Inggris. Di situ ia berjumpa dengan Henry Farley, seorang pengkhotbah ibadah kebangunan rohani. Di dalam percakapannya dengan D.L. Moody, Henry Farley berkata, "Moody, the world has yet to see what God will do with a man fully consecrated to Him." Moody, dunia akan menyaksikan apa yang Allah akan kerjakan terhadap orang yang menyerahkan dirinya secara sepenuhnya kepada Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Henry Farley adalah apabila seseorang bersikap berserah dengan sepenuhnya kepada Tuhan, maka hal-hal besar akan Tuhan kerjakan di dalam dan melalui kehidupan orang tersebut. Kalimat itu sangat berkesan di hati D.L. Moody, sehingga sebagai seorang yang berpendidikan sangat sederhana, sehingga kosakata dan tata bahasa yang dia gunakan dalam berbicara sangat sederhana. Di dalam hati, Moody menanggapi apa yang dikatakan Farley tadi dengan berkata, "By God's help, I am to be that man." Oleh pertolongan Tuhan, aku akan menjadi orang tersebut. Penyerahan diri dalam kerendahan hati dan iman itu tidaklah sia-sia. Tuhan memakai D.L. Moody menjadi seorang pengkhotbah dalam ibadah kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Ibadah KKR yang ia layani di Amerika Serikat dan di Inggris dihadiri oleh puluhan ribu orang dan tak terhitung orang yang mengalami pembaruan iman oleh pelayanan itu. Ia juga mendirikan Moody Bible Institute, sebuah lembaga pendidikan teologi di Illinois, Amerika Serikat, yang sampai hari ini telah menghasilkan sekitar 50.000 hamba Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Sebagaimana Allah melakukan terobosan dalam hidup D.L. Moody, David Wilkerson, maupun hidup Maria, ia juga bersedia mengerjakan hal yang sama dalam hidup saudara.
dalam anugerah dan kuasanya yang tidak terbatas, Ia bersedia mengangkat hidup saudara untuk mengalami kehidupan yang level up. Dalam hal ini, yang diperlukan hanyalah penyerahan diri saudara di dalam kerendahan hati dan iman. Iman kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah jawab saudara? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena di dalam Engkau kami melihat betapa besar anugerah Allah. Yang di dalam kepeduliannya bersedia menerobos hidup Maria. Bersedia menerobos hidup David Wilkerson. Bersedia menerobos hidup D.L. Moody. Dan juga bersedia menerobos hidupku. Karena anugerah-Mu itu tidak terbatas. Di dalam anugerah Engkau memanggil diriku. Memilih diriku untuk mengalami hidup yang level up. Dalam anugerah dan kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau bekerja untuk hal itu. Saya percayakan hal itu Tuhan. Dengan rendah hati dan iman, aku menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Bentuk aku sesuai dengan kehendak-Mu. Aku percaya Engkau punya rencana yang indah bagi diriku. Melampaui segala keterbatasan diriku. Karena kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang mustahil. Apapun dapat terjadi. Karena kuasa-Mu tidak terbatas. Dengan iman, kami menyerahkan masa depan ke dalam tangan Tuhan. Dengan percaya, Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan meneruskannya sampai sempurna. Dengan percaya kepada kasih kesetiaan Tuhan itu pula, saya menyerahkan hidup semua orang yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu. Menolong, memulihkan, menyembuhkan, membuka jalan di saat tiada jalan. Memberikan harapan. Karena di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Di dalam Tuhan Yesus ada masa depan. Pulihkan rumah tangga. Pulihkan kehidupan kami. Pulihkan keuangan kami. Pulihkan usaha kami. Pulihkan kesehatan kami. Karena dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Apapun yang Kau rencanakan pasti yang terjadi tepat pada waktunya. Kepadamu dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup ini. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti.
Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan telah kami dengar. Ajar kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam gereja ini yang sedang dalam pergumulan. Dan Tuhan berikan kesembuhan bagi jemaat yang sakit. Tuhan berikan keberhasilan bagi jemaat yang bekerja dan memiliki usaha. Dan Tuhan sertai berikan hikmat serta kepandaian bagi jemaat yang di dalam proses studi. Kami percaya Tuhan menjawab setiap kebutuhan dan menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa mengucap syukur atas persembahan yang telah dan akan kami berikan. Engkau melihat setiap hati dan memberkati setiap persembahan agar dapat digunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertaimu dan menjadikanmu berhasil, dan lewat kehidupanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.